Ustaz, tolong dijelaskan tentang bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad. Satu, apakah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Jamaah, kalau sampai kepada nama Rasul SAW, katakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan disingkat. Yang lainnya boleh disingkat, tapi doa nggak boleh disingkat. Boleh antum doa. Kadang-kala antum lihat ada doa Amin YRA. Subhanallah. Antum doa YRA atau ya Allah, aku ingin memohon surga sampai akhir. Artinya doanya kan banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia cuma bilang Rabbana atina fid dunya ila akhirih. Kalau mau disingkat yang lainnya, Ustadz boleh disingkat, tolong boleh disingkat, dijelaskan boleh, tentang boleh disingkat, tapi pas sholawat jangan disingkat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, anda mau lihat para ulama menjelaskan secara detail orang-orang yang menyingkat sholawat ini. Itu doa. Apa salahnya kau lengkapin Sallallahu alaihi wasallam? Ini akan ada kelak pada rapotmu di hari kiamat nanti. Maka katakan Sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaannya, apakah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Di masa yang penuh dengan fitnah ini, banyak fatwa-fatwa yang disebarkan terkadang kurang bertanggung jawab. Dan kebanyakan yang mengadakan bom-bom bunuh diri di negeri kita, kalau kita lihat, ya anak-anak yang memang basic agamanya kurang. SD nggak pernah dapat pendidikan agama. SMP sama, SMA sama, sempat dia hilang mungkin. Kemudian kembali, ketemu dengan sekte yang seperti ini. Yang menanamkan kau kalau ngebom bunuh diri, kau mati, masuk surga. Kata anak ini, ya Allah, dari dulu anak kepingin masuk surga. Bismillah. Dia nggak pernah tahu apakah seperti ini Islam mengajarkan. Dan siapa yang dia bunuh juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir dibunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam, dia tidak akan mencium bau surga. Bagaimana kalau yang dibunuh muslim sama dia? Muslim yang dia bunuh kadang-kadang dengan bom-bom bunuh diri yang kita lihat di negeri kita. Subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita perlu belajar. Jamaah, masih ada opini di masyarakat kalau orang Islam itu belajar Islam yang benar akan jadi ekstrim. Ini pandangan yang salah. Yang ekstrim itu yang belajar Islam sepotong-sepotong. Tapi yang belajar Islam secara sempurna nggak akan jadi ekstrim. Antum bayangkan Rasul SAW selama 13 tahun di Mekah. Abu Jahal membantai sahabat-sahabatnya. Pernah Rasul SAW nyuruh sahabat untuk berontak. Kau bunuh Abu Jahal. Kau datang ke rumahnya. Kau ikat dia. Ada. Itu padahal mereka adalah generasi terbaik umat ini. Karena belajar Islamnya sempurna. Sampai Madinah pun seperti itu. Maka kalau lihat apa yang terjadi itu karena faktor. Para orang tua tolonglah. Anaknya itu dibekali agama. Kita kadang-kala lebih berat sama matematika anak kita daripada Quran anak kita. Guru matematika les. Berapa pasaran disuruh? Panggil guru matematika. 1 juta? Yang top-top 200.000. Mahal banget 200.000. Iya. Kita tuh kalau untuk urusan akhirat mahal. Dunia berapapun guru bahasa Inggris dia bayar. Anaknya kuliah, kedokteran, bayar berapa? Bayarnya hampir puluhan juta katanya. Wallahu a'lam. Benar apa enggak? Itu informasi. Kalau salah tolong diluruskan.
Pesantren bayar 10 juta, mahal banget pesantren itu. Allahu Akbar. Maka tadi yang menjadikan munculnya bom-bom bunuh diri ini tadi kita nggak perhatian sama agama kita. Anak-anak agamanya nggak benar. Antum lihat tuh anak-anak yang kadang-kala malam hari di alun-alun. Mana bapak sama ibu mereka? Kadang-kala orang tua ngirim anaknya kos-kosan ke negeri, mau ke Jakarta. Yang ditanya itu gimana sekolahnya. Nggak ditanya gimana sholatmu nak. Sekolahnya pulang bawa nilainya bawa, oh Masya Allah. Kirim orang tuh bapak, lihat tuh anaknya ngapain di sana. Di rumah aja dari bawah alasan orang tua kadang-kala anak itu hilang. Gimana kalau di tempat itu perhatikan agamanya. Jangan hanya memperhatikan dunia. Tadi munculnya kayak gini. Orang-orang akhirnya dapat doktrin untuk bom ini, bom itu. Lalu mengatakan yang mati-mati syahid. Allahu Akbar. Para ulama berbicara kalau mungkin ada fatwa masalah bom bunuh diri ketika perang. Mungkin ada sebagian yang memfatwakan itu syahid. Dalam kondisi peperangan yang memang tidak mungkin kita harus masuk ke barisan musuh. Ini di negeri damai kadang-kadang bom sana bom sini. Dan antum lihat orang yang punya pemikiran seperti ini. Yang dibom itu bukan cuma di Indonesia. Di Masjid Nabawi dia mau bom. Antum lihat kemarin Ramadan. Bom bunuh ada di Masjid Nabawi jemaah. Hampir berdekatan dengan halaman masjid. Yang dibom itu tentara-tentara Saudi yang muslim. Lalu dia mengatakan insya Allah masuk surga. Dari mana masuk surga? Yang membunuh orang kafir tanpa kebenaran itu tidak akan mencium bau surga. Jangan masuk surga. Nyium bau surga aja tidak. Maka itulah. Jadi belajarnya harus yang benar. Ya. Kemudian faktor apa mereka melakukan bom bunuh diri? Ya kadang-kadang faktor ketidakpuasan. Memang perlu diperhatikan. Mengobati masalah bom bunuh diri ini ada orang-orang yang ekstrim. Ekstrim itu ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Iya. Ekstrim yang kelebihan jadinya mungkin tadi yang ngebom itu. Ekstrim yang kekurangan jadinya liberal. Sama-sama dua-dua ini sebenarnya ekstrim. Yang menganggap semua agama sama. Udahlah, kau nggak perlu berbicara tentang agama. Sampai ada muncul ide-ide untuk menghilangkan agama di KTP kita. Bayangkan. Sama ekstrim, tapi ekstrim yang ini nggak diperangin. Nggak diperangin. Yang diperangin ekstrimnya seharusnya dua-duanya diperangin. Karena apa? Faktor yang menimbulkan ekstrim yang bom bunuh itu kadang-kadang ekstrim yang ini juga menjadi penyebab munculnya yang seperti itu. Makanya perlu dibawa ke tengah. Islam itu ada di tengah. Wasatah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan agama. Maka dua-duanya perlu diluruskan. Dan insya Allah kalau Anda lihat dengan adanya majelis-majelis taklim, ya, dengan perhatian orang tua sama anaknya, mudah-mudahan mereka semakin paham. Kemudian faktor yang lain mungkin ada namanya fikrot takfir. Gampang-gampang mengkafirkan orang. Kafir. Kenapa? Antum jangan Indonesia dikafirkan sama mereka. Negeri Saudi itu dikafirkan. Yang sudah berhukum dengan hukum Islam itu dikafirkan. Mereka ya, semua polisi yang bekerja itu juga ikut kafir. Makanya ketika mereka melakukan bom bunuh diri itu nggak ada beban. Karena buat dia semuanya sudah murtad. Kembali lagi karena pemahaman agamanya kurang. Hadza wallahu a'lam bishawab.